Anda dari kelas kimia akan mempresentasikan tentang praktikum percobaan yang kedua, yaitu materi tentang ekstraksi alumina dari lumpur. Nah, tujuan dari praktikum kali ini itu untuk mempelajari bagaimana ekstraksi dari oksida logam dari lumpur dan mengkarakterisasi senyawa yang dihasilkan oleh FTIR. Nah, untuk sampel yang kita pakai pada percobaan kali ini, diambil dari desa Butuh. Selanjutnya itu untuk prosedur kerjanya. Di sini kita menggunakan dua metode, di mana hampir pada semua step itu sama, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk metode yang pertama itu kita mengambil 2,5 gram lumpur yang tidak kering yang telah dikalsinasi dan dipernahkan di gelas beker 50 ml, lalu ditambahkan 15 ml larutan NaOH 2M, lalu diaduk menggunakan magnetic stirrer selama 30 menit. Nah, tujuan penambahan dari NaOH ini, larutan NaOH, tidak lain untuk aktivasi kimia, sehingga ini akan membuka pori-pori dari lumpur dan juga menghilangkan zat pengotornya. Tujuan pengadukan ini agar NaOH dapat larut sempurna di dalam lumpur sehingga aktivasi berjalan secara optimal. Pada proses pelarutan ini, sampel tanah tidak larut secara sempurna dalam NaOH, dan setelah proses penyaringan pun, yang ini pada step kedua metode 1 itu NaOH tidak diperoleh filtrat berupa larutan berwarna kuning dan residunya itu berwarna endapan merah bata. Nah, pada penambahan NaOH ini H2O3 sedikit larut dan menghasilkan ion alumina. Selanjutnya itu menambahkan 2M HCl sampai mencapai pH 8. Di sini menggunakan kertas pH indikator. Penambahan HCl ini bertujuan untuk menurunkan kembali pH. Hal ini juga merupakan bagian dari aktivasi kimia. Aktivasi kimia yang menggunakan senyawa asam. Jumlah total HCl yang digunakan adalah sebanyak 300 ml, dan proses penambahan HCl menyebabkan warna larutan filtrat menjadi putih gading dan keruh serta terbentuk sedikit endapan. Selanjutnya itu dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius sampai terbentuk endapan, lalu dinginkan pada suhu ruangan dan pisahkan endapan yang terbentuk. Selanjutnya itu mencuci sedimen yang dengan aqueous sampai pH dari air cuciannya itu netral. Kemudian endapan ini dipanaskan pada oven pada suhu 110 derajat Celcius. Nah, setelah metode 1 selesai, kemudian melakukan pada percobaan metode 2, yaitu pada langkah metode 2 ini hampir sama dengan metode yang pertama, saja di sini ditambahkan 15 ml larutan HCl 1M. Kemudian menutup gelas beker ini dengan gelas kaca rodi, kemudian diaduk dan dipanaskan menggunakan magnetic stirrer selama 30 menit di lemari pasang. Kemudian memisahkan endapan ini menggunakan kertas saring, lalu menyaringnya filtrat ke 50 ml gas beker. Nah, setelah menyaring dan memindahkannya ke gas beker ini, lumpur berwarna kuning bening setelah ditambahkan NaOH 1M.
filter masih berwarna kuning bening, kemudian dipanaskan kembali kemudian dipanaskan pada suhu 110 derajat Celcius. Nah, setelah dilakukan pemanasan, ini kemudian mengeringnya dan terbentuklah endapan yang berwarna merah bata. Seperti ini yang pada percobaan kedua bentuk endapan merah bata, dan ini yang pada percobaan pertama yaitu metode 1 bentuk endapan yang berwarna putih. Nah, pada percobaan ini dapat disimpulkan metode yang baik digunakan yaitu metode 1, di mana metode 1 ini menggunakan proses Bayer, yaitu menggunakan ekstraksi alumina lebih efektif dengan pelarut basah. Ketika endapan yang terbentuk pada saat ditambahkan NaOH pada metode 1, alumina akan cepat mengendap. Sedangkan pada metode 2 penambahan HCl, endapan yang terbentuk cukup sedikit karena aluminium cepat larut dalam keadaan asam. Metode 1 ini lebih efektif daripada metode 2, di mana metode 1 ini ditambahkan NaOH sedangkan metode HCl, karena hal ini bisa dilihat dari hasil filter dari metode 1 itu lebih jernih daripada hasil filter dari metode 2 yang masih berwarna kuning. Nah, warna kuning yang terdapat warna kuning pada hasil filter pada metode 2 ini menandakan bahwa masih terdapat zat pengotor yaitu besi yang ikut serta saat proses pengeringan. Nah, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan eksperimen dapat disimpulkan bahwa ekstraksi alumina menggunakan pelarut basah itu lebih efektif. Ini dapat dilihat dari filtrat yang dihasilkan pada metode 1 lebih jernih atau lebih bening daripada filtrat yang dihasilkan pada metode 2, di mana itu masih berwarna kuning. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.